kanan ya kan, tapi tetap berjuang kan. Gus Nur, Rosuryo, saudara Rosuryo ya kan, Dokter Tifa ya kan, demi bangsa ini ke depannya kan, dan lain sebagainya macamnya ya kan, demi kepentingan kemaslahatan bangsa ini ya kan. Perjuangan kayak gini nih nggak gampang, mau bukti. Tuh lihat mantan rektor UGM baru sehari kuliti. Baru sehari bilang ijazahnya Jokowi begini. Begono. Langsung dia minta maaf, klarifikasi. Aduh. Sekarang pertanyaannya, apakah ini dalam tekanan? Siapa yang neken? Kan gitu kan. Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Ada. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, Jumat Berkah, Jumat Barokah 18 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Sehat? Semoganya sehat selalu, walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nah kayak begini nih, nggak gampang ternyata perjuangan kayak gini nih yang dilakukan oleh Gus Nur, ya kan? Yang notabene banyak tekanan kanan kiri, tekanan depan belakang, atas bawah, tekanan ya kan. Tapi tetap berjuang kan Gus Nur, Rosuryo, saudara Rosuryo ya kan, Dokter Tifa ya kan, demi bangsa ini ke depannya kan, dan lain sebagainya macamnya ya kan, demi kepentingan kemaslahatan bangsa ini ya kan. Perjuangan kayak gini nih nggak gampang, mau bukti. Tuh lihat mantan rektor UGM baru sehari kuliti. Baru sehari bilang ijazahnya Jokowi begini. Begono. Langsung dia minta maaf, klarifikasi. Aduh. Sekarang pertanyaannya, apakah ini dalam tekanan? Siapa yang neken? Kan gitu kan. Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Ada aja. Suara.com baru sehari kuliti tanda kutip ijazah Jokowi. Ex-rektor UGM mendadak tarik ucapan dan minta maaf. Ada apa? Why? Ya kan? Aduh. What happened ya kan? Ada apa? Baru ngomong bentar udah minta maaf ya kan, baru ngomong bentar klarifikasi. Siapa yang neken? Ya kembali dah, terlepas lah. Yang namanya ex-rektor UGM ini kan bukan orang perjuangan, bukan orang lapangan ya kan. Jadi wajar lah ketika menghadapi 1, 2, 3 tekanan. Ya bisa jadi kalau ada ya, mudah-mudahan mah nggak ada. Bisa jadi ketika menghadapi 1, 2 tekanan langsung mundur. Aduh, ini ada berita nih saudara. Sebuah plot twist mengejutkan. Wah, jump scare. Wah, soal polemik ijazah mantan ya kan, mantan presiden. Nah, mantan rektor ini UGM ini tahun 2002-2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi yang sebelumnya membuat pernyataan heboh, kini secara resmi mencabut seluruh ucapannya dan minta maaf. Langkah ini menjadi kabar mengecewakan bagi pihak-pihak yang selama ini menggunakan argumentasi dari pernyataan Profesor Sofyan ini sebagai pembenaran untuk diduga kuat ijazah palsu kan gitu kan. Dokter profesor ini minta maaf. Dia akhirnya menarik semua ucapannya. Bagaimana menurut saudara? Ada yang mau komentar lah tuh di kolom komentar. Ngeri ini. Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh Bang Said Didu. Bang Said Didu bilang sudah memprediksi, sudah menganalisa bahwa tekanan, kalau ada ya, mudah-mudahan nggak ada, tekanan yang akan dihadapi oleh mantan rektor ini usai menyinggung soal ijazah Jokowi ini, ya kan, terkait mencabut seluruh ucapannya. Bang Said Didu menyebut ada upaya pembungkaman. Waduh. Jangankan Bang Said Didu, aktivis-aktivis yang notabene hanya memperjuangkan syariat Islam secara kafah aja dipersekusi lah ya kan, di alienasi. Tahu alienasi? Dianggapnya wah itu orang monster, orang itu alien, beda dengan kebanyakan orang gitu kali ya. Orangnya dialienasi, ditajasusin ya kan, diintai ya kan, dimata-matai ya kan. Apalagi kalau misalnya punya yayasan atau terafiliasi dengan yayasan, yayasannya dimata-matai ya kan. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya dengan aktivitas dakwah yang notabene kewajiban ya kan. Kewajiban kan bisa fardu muslim, apalagi Imam Syafi'i kan mazhabnya kan, kebanyakan di Indonesia ini kan, itu tolak ukurnya ya kan, tolak ukurnya ahkamul khamsah, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selama itu koridornya sesuai syariat Islam yang notabene nggak sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam, ya buat apa dimata-matai, melotot-melotot matanya. Pokok apaan kayak gitu. Jangan bicara profesor tadi, dokter, mantan rektor, aktivis Islam aja kayak begitu, dibegituin gitu kan. Salah satunya Al-Fakir kan sempat berapa bulan itu nggak ada kan, nggak nongol ya kan.
Terus apa dengan ditekan gitu berhenti gitu? Ya kagak. Mau bikin apa channel ini di take down? Wah ini mah karena niatnya duitnya mau netes. Pret. 2 channel itu udah di-banned. Wah walau alam, entah di-banned karena kebijakan YouTube, ya kan? Atau di-banned ada orang yang ngelaporin, kan lucu. Kalau nggak bisa bicara, ya argumentasi. Kalau nggak bisa melakukan ya counter lah gitu, counter. Ya argumentasi. Mana data fakta situ? Mana data fakta situ? Argumentasi, kita adu data. Bukannya, ada laporan, ada tekanan. Pokoknya nggak boleh tinggal di sini. Preketek lah. Dakwah itu bukan kewajiban asatid, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban yayasan, kewajiban umat Islam. Dakwah, ya kan? Ya terlepas benar atau kagak itu kan tolak ukurnya bukan orang, bukan ridhonya makhluk, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ke soal ini, kita nanti bahas lain waktu lah. Soal alasan Al-Fakir itu sampai 6 bulan itu nggak nongol itu kan. Kita bahas di konten-konten yang lain lah gitu kan. Nah, kemudian Profesor Sopyan mendadak pada Kamis 17 Juli mencabut seluruh ucapannya terkait dengan perkuliahan Jokowi, ya kan? Yang tidak punya ijazah S1 UGM. Waduh, dia tarik ucapannya. Profesor Sopyan menjelaskan bahwa Jokowi kemungkinan dulu itu pernah bilang beberapa hari yang lalu lah, kemungkinan tidak punya ijazah S1 UGM lantaran skripsinya tidak pernah diujikan. Tapi ditarik secara kasat mata. Kalau kita lihat analisanya, siapapun pasti menyimpulkan dalam 2 kemungkinan. Pertama soal ucapan tarik menarik ini, bukan tarik ucapan. Siapapun yang ditulis oleh Profesor Sopyan Effendi, melainkan diduga kuat arahan orang lain dalam tekanan, kan bisa jadi. Tujuannya untuk mendelegitimasi pernyataan Profesor Sopyan yang mantan rektor ini secara substansi menegaskan diduga kuat kepalsuan ijazah Jokowi. Itu pertama. Kemudian kemungkinan kedua, ya boleh jadi surat tarik ucapan ini memang ditulis oleh Profesor Sopyan Effendi, namun di bawah tekanan dan ancaman. Bisa jadi diduga kuat. Tujuannya sama, untuk mendelegitimasi pernyataan Profesor Sopyan Effendi secara substansi menegaskan kepalsuan yang diduga kuat ijazah mantan presiden itu, ya kan. Tidak bisa menggambarkan mimik pembuatnya di gesturnya. Nah, tulisan yang notabene tarik semua ucapan memang tidak menjamin apakah dibuat secara nyaman sambil ngopi, ya kan, sambil ngapain gitu kan. Nah, akan halnya video penjelasan Profesor Sopyan Effendi yang beredar dengan respon Sianipar, terlihat natural, terlihat ceria, ya kan, intonasinya lancar, nggak ada bawah tekanan, ya kan. Beda. Banyak faktor memang yang menguatkan bahwa ini ada dalam diduga kuat tekanan, ya kan, tekanan. Ya terlepas lah, mau asli kek, mau palsu kek, mau abal-abal kek, mau otentik kek, mau tidak otentik kek, bukan itu urusannya. Persoalannya kenapa sampai hari ini, sampai detik ini nggak pernah ditayangin, ya kan, ijazah aslinya, kan gitu. Tanda tanya besar. Why gitu kan? Why? Nah padahal kita harus yang kayak gini-gini melek politik. Ya kan, tujuan adanya pendidikan di negeri ini kan tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi misalnya ada orang yang notabene nyeleneh, ya kritik kebijakannya, bukan orangnya, ya kan? Bukan individunya, kebijakannya. Termasuk soal kebijakan yang katanya diduga kuat ijazah palsu. Ya harus dikritik, dikawal terus, digas terus, kan gitu kan. Karena itu politik. Padahal dalam Islam, siasah politik itu bersandar pada nilai-nilai ideologis dan spiritual yang tinggi. Kalau bicara akademik, bahasa akademik, dalam Islam politik siasah itu sasusu siasatan riayah su'unil ummah. Nah itu ajaran Islam, bukan ajaran ormas tertentu, ya. Bukan ini mah ajaran ini, paham ini apa? Ajaran Islam, ya. Nah, riayah su'unil ummah bisariah, pengurusan dan layanan urusan umat berdasarkan tuntunan dan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam politik, ya, dalam politik ulama itu nggak boleh diem. Nah, kalau bicara politik Islam, nah, jangan sampai ini mah kada politik. Udah, kita mah fokus aja ngajar, fokus ngurus yayasan, fokus ngurus anak-anak santri. Bukan begitu. Itu namanya sekuler dong jadinya. Memisahkan agama dari politik. Enggak gitu juga. Karena yang namanya Islam itu kan kafah. Udkhulu fis silmi kafah total. Mau dalam hal sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keuangan, itu semua ada aturannya. Cuman persoalannya sekarang kenapa faktanya enggak kayak begitu? Ya karena enggak mau aturannya. Gitu kan? Enggak mau aturannya. Politik umat Islam mayoritas terbesar. Politik pakainya demokrasi ala barat Yunani kuno, kan gitu contohnya. Bukan pakai politik Islam. Contohnya kemiskinan di mana-mana. Banyak ulama bilang, udahlah doa aja, sabar, doa sabar. Emang semiskin itu aturan Allah?
Allah punya aturan sistem ekonomi Islam. Nah itu adanya Baitul Mal. Nah Baitul Mal itu yang nggak ada sekarang kan gitu kan, nggak dipakai gitu kan. Ketika menghadapi fakta tentang kemiskinan, dilihatnya sabar, sedekah, sedekah. Sementara ikhtiar yang namanya umat Islam itu ikhtiarnya adanya Baitul Mal yang berbasis dinar dan dirham. Tapi sekarang faktanya nggak ada kan gitu kan. Kemudian wah ini mah koruptor. Udah, yang penting mah sabar. Misalnya kata Ustadz Fulan ya kan, sabar, kita mah doa aja. Ya nggak begitu juga lah. Kita kan ada namanya sistem persangsian Islam. Hudud, jinayat, kisos, potong tangan bagi pencuri itu ada. Udah diatur. Cuman kenapa nggak dipakai kan gitu kan? Ya karena tidak mendakwakan itu gitu kan. Hanya sibuk soal akhlak, ibadah, akhlak, ibadah. Hanya sekedar di situ-situ aja, lingkaran begitu aja. Nauzubillah. Ya semoga dengan adanya video ini membuka mata kita, membuka wawasan kita bahwa yang namanya Islam itu enggak sesempit ibadah dan akhlak doang gitu kan. Tapi juga mengatur. Karena Nabi SAW diutus untuk mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Dan itu sudah terbukti 1300 tahun. Dengan adanya kekhilafan Islam, Khulafaur Rasyidin, Islam kafah bentuknya itu diterapkan itu adanya Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu ada bentuknya, faktanya ada gitu. Mau dibantah kayak apa? Bahkan ada hadis Nabi SAW, alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Sunnah dalam hal berpolitik itulah yang tidak terjadi saat ini. Makanya orang-orang yang notabene hanya bermodalkan orang Islam itu bisa jadi penguasa. Nggak peduli dia mau ijazahnya asli kek, mau ijazahnya palsu kek, mau pencitraannya baik kek, mau citraannya buruk kek, ya kan? Mau modal kamera doang kek. Kenapa? Dasar qiyadah fikriyah di dalam pemikirannya standarnya bukan Islam. Standarnya bukan politik Islam, tapi standarnya adalah asasnya manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, sesuai kepentingan atau tidak. Nauzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.